Tema saya mungkin agak pastor juga bingung. Sungguh teganya. Dulu lagu-lagu dolo-dolo saya tuh sental lalu pintar lagu. Teganya hatimu. Yang tahu lanjut saja ya. Saya ingat lagu itu. Tega. Sungguh tega. Mari kita buka sama-sama Hakim-Hakim pasalnya yang kedua ayat yang ke-23. Pastikan saudara mendengar firman Tuhan dan tidak ngantuk. Amin. Halo. Hakim-Hakim pasal 2 ayat 23. Kita baca sama-sama ya supaya jangan ngantuk. Sama-sama saudara bisa lihat di layar. Demikianlah Tuhan membiarkan bangsa-bangsa itu tinggal dengan tidak segera menghalau mereka. Mereka tidak diserahkannya ke dalam tangan Joshua. Ya. Saudaraku yang kekasih, kitab Hakim-Hakim merupakan anti klimaks dari Joshua. Kalau dibandingkan Yosua memiliki karakter yang positif, sedangkan Hakim-Hakim memiliki karakter negatif. Bangsa Israel itu tidak setia kepada Allah, oleh karena itu Allah memakai bangsa Kanaan sebagai alat di tangannya. Dengar baik-baik. Bangsa Israel tidak setia kepada Allah, oleh karena itu Allah memakai bangsa Kanaan sebagai alat di tangannya. Jadi kalau saudara setia dengan Tuhan, Tuhan pakai banyak cara goncang saudara supaya saudara setia dengan Tuhan. Kalaupun tetap setia dengan Tuhan tapi ada goncangan, tujuan Tuhan juga ada indah di dalamnya buat saudara. Pertanyaannya, mengapa Allah membiarkan bangsa-bangsa lain hidup di tengah-tengah umat Israel? Mengapa Allah sepertinya tega membiarkan umat Tuhan mengalami masa sulit, masa penderitaan yang hebat? Bukankah Allah sudah menyerahkan bangsa Kanaan itu ke tangan Israel? Yang pertama, mengapa sampai Allah tega melakukannya? Satu adalah untuk menguji kemurnian Israel. Saudara bisa lihat itu dalam pasal 2 ayat yang ke-11 sampai dengan ayatnya yang ke-13. Lalu orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, dan mereka beribadah kepada para Baal. Mereka meninggalkan Tuhan Allah nenek moyang mereka yang telah membawa mereka keluar dari tanah Mesir, lalu mengikuti Allah lain dari antara bangsa-bangsa dari antara Allah bangsa-bangsa di sekeliling mereka, dan sujud menyembah kepadanya sehingga mereka menyakiti hati Tuhan. Saudara dengar baik-baik. Setelah perjanjian yang dibuat oleh Yosua tidak bertahan lama, Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Mereka tidak memegang janji mereka terhadap Allah dan juga terhadap Yosua. Lalu bangkitlah angkatan yang tidak mengenal Allah, ayat yang ke-10. Setelah seluruh angkatan itu dikumpulkan kepada nenek moyangnya, bangkitlah sesudah mereka itu angkatan yang lain yang tidak mengenal Tuhan ataupun perbuatan yang dilakukannya bagi Israel. Saudara dengar, bangkit angkatan yang tidak mengenal Tuhan. Bukan bangsa lain, tetapi angkatan atau generasi berikutnya yang tidak lagi mengenal Allah. Mengapa firman Tuhan berkata seperti ini? Ada kemungkinan angkatan terdahulu tidak meninggalkan contoh atau karakter yang baik, tidak meninggalkan teladan yang baik. Kalau angkatan terdahulu meninggalkan karakter atau teladan yang baik, maka bisa akan diwariskan oleh generasi berikutnya. Sehingga firman Tuhan tidak berkata angkatan yang tidak mengenal Allah tidak akan dibilang seperti itu lagi, saudara. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, keteladanan itu sangat penting. Karakter hidup itu sangat penting. Amin. Keteladanan itu sangat penting. Karakter hidup itu sangat penting. Kalau saudara tidak meninggalkan teladan rohani yang baik kepada keturunan saudara, maka bisa dipastikan keturunan saudara akan menjadi keturunan yang paling jahat. Kenapa gereja ini antusias sekalipun Pastor John sudah pergi? Seandainya beliau membangunnya dengan daging, maka saya percaya ketika beliau pergi maka ini perandakan. Ternyata yang beliau tinggalkan adalah warisan rohani yang luar biasa.
keteladanan hidup yang ditinggalkannya. Sehingga siapapun yang naik dari gembala tetap eksis saja pelayanan ini. Saudara dengar baik-baik. Kalau kita tidak meninggalkan keteladanan, maka bisa dipastikan keturunan saudara akan menjadi keturunan yang paling jahat, yang tidak akan menghormati Tuhan, yang tidak akan hidup mengenal Tuhan, hidup memberontak kepada Tuhan. Api mereka akan padam di rumah Tuhan. Mereka beribadah tetapi hati dan pikiran mereka tidak tertuju kepada Allah. Ini keturunan berikutnya. Kalau saudara tidak meninggalkan warisan yang baik, saya bisa pastikan generasi saudara menjadi generasi yang kacau balau. Amin. Dalam kehidupan saya pribadi pun, saya harus meninggalkan keteladanan yang baik. Saya wariskan kepada anak saya sekalipun. Dan juga kepada jemaat Tuhan. Saya seperti tampil di khotbah saudara. Demikian hidup saya di tanah Nahum tidak sembarangan saudara. Saya tidak khotbah di sini bagus apinya. Tapi di sana saya tidak saudara. Saya kalau bilang tidak itu tetap tidak bisa tidak jadi ya tidak bisa saudara. Amin. Saya tidak bisa bilang tidak bisa berubah, tidak. Hari ini saya bilang tidak, besok pun tetap tidak dan sampai lusa bahkan selamanya tetap tidak. Kalau saya bilang ya hari ini, besok pun tetap tidak akan berubah. Sedetik berputarnya waktu 1 detik bisa berubah, jadi ya tidak akan pernah. Banyak hamba Tuhan bilang ya di mimbar, tapi berapa banyak kelakuan tidak di belakang. Saudara bisa bilang dia hamba-hamba Tuhan, lihat kayak pelayanannya luar biasa, wow. Tapi saudara tahu kelakuannya tidak kalah hebatnya dengan jemaat yang hidupnya amburadul. Makanya jangan ikuti terlalu banyak. Saudara ikuti YouTube. Saudara yang tahu di depan itu mungkin khotbahnya luar biasa. Saudara tidak tahu kehidupannya kayak apa. Ikutilah orang yang membimbing saudara, yang di depan mimbar ya, tetapi di rumah tangganya juga beres. Itu baru bilang. Sekarang paling banyak YouTube bikin orang pusing. Cuma satu kunci tuh. Contoh pernah saya khotbah di sini tentang perpuluhan saja orang banyak pusing. Ya ini bilang perpuluhan tuh harus dikasih di mana lah, yang ini. Ya saudara pusing. Akhirnya bila saudara masuk ke rumah Tuhan bilang, hei pendeta-pendeta yang ajar itu sesat. Pendeta-pendeta itu sembarangan. Pendeta-pendeta itu tidak benar. Saudara saya bisa buktikan, Pastor John sampai almarhum pulang ke rumah Bapa di sorga. Saya bisa pastikan, karena saya di mana mereka jalan saya ikut. Mulai dari rumah saudara lihat saja isi rumahnya itu kayak apa. Jadi keteladanan yang ditinggalkan, itu juga ingin saya wariskan dalam hidup saya. Saudara lihat pergi ke Jakarta, seharusnya kalau gereja kayak begini, uang saya tahu uang di Agekari hari hidup Ambon itu banyak. Seharusnya tidur dong, paling tidak. Ada banyak hamba-hamba Tuhan yang kalau ke Ambon, ke Jakarta itu mobil, mereka sudah pakai mobil khusus. Pastor John tidak, tetap naik angkot biasa. Lebih-lebih lagi Grab. Kadang kalau terlalu bayar, kita lama apa jangan lagi, kita bayar dong. Jangan lagi, kasih masuk semua uang tuh. Kalau tak pikir uang $1 tuh bayar akan lah kagak pulang termakan. Tapi saya juga tidak mau jaga, saya juga jaga gengsi dong saudara. Begini-begini saya juga merasa saya uang banyak. Saya merasa uang banyak. Jadi saya tetap kalau mau. Jadi saudara begini, kalau saudara diundang orang, jangan terlalu lukas keluar uang tuh palang-palang dari dompet. Cabut cepat-cepat, banting. Sebelum orang lain banting. Itu orang baik. Kalau orang pelit mau cabut akang. Cepat-cepat pergi ke kasir, bayar. Berapa orang? 100 orang. Ini saya bayar, titik, siap, selesai. Begitu orang lain tahu kan. Orang datang bayar, selesai. Itu orang baik. Yang setuju katakan amin. Ini mau kasih keluar uang dari saku saja. Ini kalau beta kasih keluar lah sebentar. Mau bayar rumah nih, kos-kosan, mau bayar kontrak, mau bayar air, bayar listrik. Ini tak kurang. Berkat memberi, asal kalau hamba Tuhan khotbah nih berkat memberi, tapi dong pun iskakar tumbak saja. Ya jangan khotbah omong kosong terlalu banyak kalau tidak ada bukti memberi. Sama sekali jangan khotbah omong kosong. Dengar mimbar bukan omong kosong saudara. Mimbar adalah Bapa di surga melihatmu. Waktu engkau mengajar orang dan waktu engkau bertindak, itu harus sama. Khotbahkan apa yang kau hidupi dan hidupi apa yang kau khotbahkan, itu baru bilang hidup. Ini khotbah bagus, tapi perbuatannya nol.
Bisa dipastikan api mereka kalau tidak ada keteladanan, api mereka akan padam di rumah Tuhan. Mereka beribadah tetapi hati dan pikiran mereka tidak tertuju kepada Allah. Akibatnya saudara, apa yang didapatkan oleh generasi ini, masa depan mereka menjadi masa depan yang suram. Mereka berlaku seenaknya dan kurang ajar kepada Tuhan dan saudara. Mereka akan mati dan binasa. Ini semua bisa terjadi kalau tidak dimulai dari sekarang. Kita akan tidak bisa meninggalkan warisan yang baik, maka akan berbahaya bagi generasi selanjutnya. Maka anak-anak kita akan berbuat seenaknya dalam keluarga. Makanya saudara perhatikan, ada sering bilang, "Sen tahu, anak ni dia pun kalakuang kurang ajar iko sapa." Jangan tanya iko sapa lai. Karena saudara yang setia dengan Tuhan ya iko saudara juga kyo. Semua akui akan le. Shalom, amin. Tidak mengakui kalau itu warisan saya. Lalu mulai baku tuduh, ini dia iko osip. Kalau kan dulu dia mama sama-sama atau suami istri. Ini dia pasti anak dia iko osip pun kalau lalu mama bilang, "Hei, beta dan beta keturunan kalau kuang bagus. Iko osip dan osip pun keturunan." Maka terjadilah perdebatan. Hanya gara-gara iko turunan pun kalau kuang. Amin. Pernah kesan di keluarga bilang begitu, berantem. Beta pun anak nih, kalau anak itu dia baik. Lalu mulai bilang, "Saya tahu ini ikut siapa pun kelakuan." Beta mau pastikan dia ikut warisan kelakuan surgawi. Kalau dia baik. Tapi kalau mau ikut salah satu dari saudara, saya tidak apa-apa lah. Kulis asing apalagi kong isi. Makanya Paulus berkata di dalam Filipi 1 ayat 21 sampai 22, "Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah." Buah keteladanan hidup itu penting. Selama engkau hidup, berikan buah keteladanan hidup. Orang cuma bilang berikan buah, sentuh buah apa? Buah keteladanan hidupmu. Yang engkau bilang itu lakukan itu sampai mati pegang habis-habisan. Khotbah mantap di gereja, tapi kelakuannya macam setan di belakang. Provokasi orang satu habis satu. Anak-anak Tuhan saling menggigit di belakang. Gembala lagi bersafaat, hamba-hamba Tuhan lagi bersafaat, tapi berapa banyak hamba-hamba Tuhan juga saling menggigit dan saling melukai di belakang tanpa gembala dan pemimpinnya mengerti dan tidak pernah tahu. Saudara, saya bersuka cita. Saya termasuk orang yang sungguh-sungguh berbahagia karena saya mendidik orang-orang rendahan ini, orang-orang sederhana ini menjadi orang kualitas hidup yang luar biasa. Saya punya satu anak pemuda bilang begini pada beta, "Bunda, seandainya saya tidak ada di bunda penggereja, beta sentahu beta pun hidup ini kan kayak apa. Semungkin beta bisa melayani beta pun opa dan oma kayak begini. Bunda, jujur beta mau bilang pada bunda, beta berbangga hati beta ada dibentuk oleh bunda." Tanya saja saudara, dia bilang, karena anak-anak yang seperti usia beta belum tentu seperti ini kalau tidak ada dalam asuhan yang tepat. Karena kau bilang, kau kerjakan, kau tegas, tapi penuh dengan kasih sayang yang saya rasakan. Saya ini anak yang hidupnya broken home. Saya ini sebenarnya anak yang hancur bunda. Tapi saya melihat engkau, wanita hebat, ibu hebat dalam hidupku. Yang bisa mengubah hidupku dan membuat saya bisa melayani orang tuaku. Sekalipun cuma itu opa dan oma. Saya berkata terima kasih nak. Kau berikan saya bangkit lagi. Dan berkata saya bersyukur punya keteladanan buat kalian. Karena itu buah itu juga bicara tentang karakter saudara. Karakter hamba Tuhan yang kau mau naik level tinggi gampang. Karaktermu dulu harus dipangkas benar oleh Tuhan, baru engkau bisa naik level. Jangan pernah merindukan mengingini naik tinggi kalau karaktermu itu belum karakter ilahi. Mau dapat di dunia mana? Tuhan Allah mau kasih naik orang, dia lihat dulu yang bisa nilai kita adalah Tuhan. Seusah ngomong-ngomong, diam-diam saja Tuhan yang angkat dan promosikan saudara. Buah juga berbicara tentang jiwa-jiwa. Mau jiwa datang gampang, karakter saudara harus dipangkas. Tuhan akan kirim jiwa karena jiwa itu punya Tuhan. Jiwa harus dipelihara dengan baik. Bukan datang gereja lalu diperbuat seenaknya.
jiwa juga perlu ditolong. Jiwa yang datang ini mereka haus, lapar. Mereka mengalami tekanan hidup yang berat. Mereka mengalami pergumulan hidup yang luar biasa. Hai hamba-hamba Tuhan, dengan baik siapkan makanan yang bergizi supaya mereka kuat di dalam Tuhan. Saudara, pengertian buah yaitu karakter yang indah. Galatia 5 ayat 22 sampai 23 tidak usah dibaca. Itu karakter kasih, sukacita. Hamba-hamba Tuhan kalau datang di gereja itu orang ini datang dengan berbagai beban. Jadi waktu melihat mereka senyum. Amin. Ibu ya. Bapak ya minta maaf ya. Minta maaf tada. Sibuk. So sibuk. Bukankah Tuhan butuh saudara? Bukankah mereka butuh saudara? Dengan engkau memberikan senyuman sedikit saja, beban hidup yang mereka rasakan 75% pasti terangkat pergi. Amin. Berjuang sungguh-sungguh. Semakin hari semakin baik. Bukan semakin hari semakin buruk. Karakter sebagai anak Tuhan yang dapat memuliakan Tuhan. Jadi teladan yang baik bagi orang lain. Bagaimana kita bisa menasihati orang, tetapi kita sendiri tidak melakukan seperti yang kita berikan kepada orang lain. Banyak orang nasihat orang tuh minta ampun kayak malaikat turun dari sorga. Tapi padahal dia pun karakter dan dia pun hidup tuh jahatnya luar biasa. Saudara, sama bilang melayani Tuhan, jangan ada kejahatan kau simpan sekecil apapun itu. Karena Tuhan yang menilai engkau. Mau engkau dipakai Tuhan itu terlalu gampang. Kriteria itu penting sekali. Karakter itu sangat mendukung. Untuk seseorang jadi orang teratas, dia punya karakter harus mendukung sungguh-sungguh. Kalau dia omong ya, dia lakukan itu juga ya. Jangan berubah 1 detik bisa berubah jadi tidak. Kalau saudara biasakan di rumah janji dengan istri rumah, kata 2 pergi di MCM. Jangan duduk sementara SMS dari mana, WA dari mana, angka lempar semua. Tapi janji dengan istrimu tetap engkau lakukan. Karena saya sudah menjanjikan dia, kata 2 ke mall. Tapi jangan janji pagi nanti sebentar jam 2 kata 2. Jadi jangan lah senjadi barang. Saya pun senjadi saja. Saudara tidak komitmen dengan apa yang kau ucapkan waktu tadi pagi. Nah, kalau mau balas saya punya pelayan Pastor Andre itu saya kayak seperti Pastor John lah. Habis sikat, makanya dia paling sayang saya, saudara, sungguh mati. Habis sikat selesai, semua jemaat pada bilang, ibu ini memang paling keras. Kalau sikat tuh saya mau tahu. Tapi abis itu saya pernah lihat kayak orang tua ada simpan apa habis sudah tuh. Beta bilang ya beta tahu dia pun kesalahan hari itu, beta sikat itu ya selesai. Maka kamu terima tidak terima, kamu harus tahu kamu salah. Kadang-kadang orang salah, tahu nih salah, berdalihnya luar biasa, lalu mulai cari partner. Dia bikin beta begini, beta ada buat baik per dia, tapi dia bikin beta begini. Cari lagi orang, kumpul lagi, tabur lagi kepahitan, tabur lagi kejelekan. Maka gerombolan saling menyerang dan saling membenci satu yang lain. Bermula dari manusia satu ini yang tidak puas dengan teguran. Jadi saudara, karakter sebagai anak Tuhan yang dapat memuliakan Tuhan. Jadi teladan bagi orang lain. Bagaimana kita bisa menasihati orang lain, tetapi kita sendiri melakukan yang tidak sesuai. Bagaimana orang buta bisa mempercayakan dirinya dituntun oleh orang buta? Tidak mungkin, saudara, amin. Oke. Nah, saudaraku yang kekasih, bagaimana orang buta bisa menuntun orang buta? Karya terbaik ini kita harus jadi teladan. Ini merupakan pondasi. Kalau kita lihat Kolose 1 ayat 10, itu menjelaskan tentang pondasi hidup yang benar. Ini merupakan pondasi, merupakan motivasi. Karya terbaik di mana kita berada. Kita harus penting itu, saudara. Dimanapun kita berada, saudara harus jadi pendeta yang terbaik, jadi sekretaris yang terbaik, pegawai yang terbaik, pelayan Tuhan yang terbaik. Jangan mau jadi biasa-biasa. Maka saya tadi bilang, aduh luar biasa. Jangan melayani asal-asal. Melayani itu benar-benar karena saudara betul alami Tuhan dan ingin transferkan kepada orang lain. Jadi pimpinan di kantor juga pimpinan yang terbaik. Jadi jangan terlalu lantang-lantang bicara kalau hidupmu belum teruji. Lantang bicara banyak padahal omong kosongnya luar biasa. Saudara perhatikan, kalau menjadi bapak rumah tangga yang baik, kalau
Kalau mau jadi ibu rumah tangga yang baik, jangan jadi bapak rumah tangga yang keluarnya kata-kata makian. Dasar perempuan, kasih yang punya istri, tapi kalau kata dia, dasar perempuan. Aduh, kasihan bapak-bapak, dengar baik-baik. Mulutmu itu mendatangkan berkat besar dari Tuhan atas rumah tanggamu. Kalau kau menjadi imam saja, kamu sudah mengeluarkan perkataan jahat dari perbendaharanmu. Mulutmu, apa yang kau harapkan dari Tuhan kerjakan dalam hidup saudara. Amin. Mama-mama kalau marah dengan laki, pergi di, pokoknya kas tinggal, dia mau pulang, dia mau makan, kamu ada singka, dia mau minum air, perkanyangka, dia mau apakah, dia mau apakah. Ibu-ibu kalau marah, mulutnya itu paling cepat. Kuka. Kasih tado. Saya pernah ada seseorang, saya bilang begini, kamu salah. Salah yang mana bunda dia? Hei, saya salah. Atau kata do. Pas dia bilang salah bagaimana bunda? Saya salah. Kenapa suami bikin saya? Lalu saya tinggalkan dia, saya memasak per dia, saya cuci dia baju, saya urus dia. Itu saya salah. Salah apa dia maki beta? Walaupun dia maki, saya harus ada di kaki Tuhan untuk dia. Saya layani dia seperti layaknya kau seorang istri. Kalau dia bikin saya, nanti urusan Tuhan Allah di surga urus dia. Karena dia tidak akan luput dari hukuman Tuhan. Laki-laki, dengar baik, jangan buat istrimu sembarangan. Dialah wanita hebat dalam hidupmu. Saya mau bilang wanita itu lebih kuat dari laki-laki loh. Amin. Saya tidak hidup tanpa laki-laki, saya kuat sekali. Semua saya bisa bikin. Benar saudara. Saudara pergi kalau pergi Tanah Naung, nanti saya akan bawa di kebun saya. Saudara, di kebun saya itu kayak halaman bersihnya luar biasa. Di sana ada pala, di sana ada cengkeh yang sudah besar-besar. Di sana semua tanaman, ada duku yang sudah bisa panen hasilnya. Bersih sekali. Kebun saya orang di kampung itu paling malasnya 7 turunan. Tapi saya bisa pagari dia. Walaupun bukan saya, tapi saya bayar orang. Tapi itu keliling saya pagari. Soalnya kebunnya hektaran saudara bapak saya punya. Kasih ke saya. Itu hektaran saya pagari semuanya. Sampai orang kampung bilang begini. Di kampung ini yang paling rajin cuma pendeta ini saja ke apa? Bisa pagar akan barang ini itu hebat sekali. Karena orang di kampung bikin kebong sudah. Sapi saya mau naik, kau saya mau tidur, kau saya mau apa, saya urus itu. Tapi kalau beta tidak, beta rawat dia seperti beta rawat beta punya hidup. Jadi rawat keluargamu baik-baik. Tapi coba lihat perempuan itu kuat. Hadapi apapun dia kuat, amin. Tapi laki-laki, hadapi apa-apa langsung seperti buah putri bakurung begitu. Daun putri bakurung, yang sentuh langsung lisut. Pas sampai gereja, seng. Pak kenapa seng? Kalau beta bilang seng Pak kenapa seng? Hei, kalau beta bilang usah tulikan, seng tetap seng. Anda dengar baik. Kalau Anda bermasalah, rumah Tuhan tidak membuatmu menderita. Di rumah Tuhan kamu temukan jawaban yang pasti. Datanglah ke rumah Tuhan. Jangan kau marah dengan hamba Tuhan satu. Rata-rata semua kau pukul. Dan engkau tidak akan pernah mau ke gereja, itu salah. Amin. Tunjuk teladan sekalipun dunia. Saudara, keteladanan saya dapatkan pemimpin hebat. Saya dibesarkan dari warisan rohani yang hebat dari Dr. Jaya. Saudara, di zaman dulu sehingga ada orang bikin akan bersih-bersih itu gedung wanita. Saya dari dulu sudah terbiasa dengan pegang ember, pegang kempel dari rumah. Itu naik mobil ambulans, bukan muat mayat-mayat dan muat pasien, tapi muat pasukan dari tempatnya beliau. Lalu pergi ke sana, angkat. Itu kan orang malam pesta raya. Lalu pagi kita mulai sapu pel semua. Siram yang kencing-kencing, sikat pel, angkat beling buah botol, beling-beling ya, pecahan botol itu angkat semuanya karena habis hancur-hancur. Setelah itu kita semprot, semua jemaat pergi harum, tapi ada yang sengsara mengerjakannya. Mental bos ini banyak di dalam gereja. Dengar baik, Anda tidak boleh punya mental bos. Kalau Anda mengasihi rumah Tuhan, rawatlah rumah Tuhan dengan benar. Amin. Kakarnya luar biasa. Muka keluar satu saja susah sampai. Biar saya itu pas-pasan. Tapi tidak ada kata saya tidak bisa menabur. Selalu saya menabur. Anak saya kuliah. Sekarang saya ada menabur untuk menolong ada anak satu yang mau kuliah. Saya menabur.
Anak saya itu kuliah tempat mahal, saudara. Tapi tidak boleh menutup hati saya untuk tidak bisa bergerak memberkati orang lain. Bukan dari uang gereja, tapi dari kantong saya. Nah, saudara perhatikan. Saudara lihat baik-baik. Sekalipun ada pengujian yang luar biasa, kenapa Tuhan mengizinkan mereka masuk dalam masa kesengsaraan? Sepertinya Tuhan tega. Saudara lihat ada seorang tokoh yang luar biasa, Yusuf. Sekalipun dimasukkan dalam sumur, tetap saja dia setia kepada Tuhan. Sekalipun difitnah, dia tetap hidupnya melayani dan mengasihi Tuhan. Sekalipun sampai masuk dalam penjara, dia tetap, karena dia tahu ujian terberat dalam hidup adalah pasti mengeluarkan dia pada keunggulan yang luar biasa. Saudara mestinya tahu begitu. Ini kalau orang sakiti mau balas, pokoknya tunggu selama lagi, tunggu kayak Ini repot sekali, suka balas membalas. Tunggu, ada waktu per dia, tunggu. Lalu semua tunggu. Berapa banyak saudara terlalu ganas dalam hidup ini sampai membiarkan hidupmu jadi hancur dan kacau. Menyembah Tuhan sepertinya benar, tapi karakter saudara sangat tidak teruji. Jahat luar biasa. Media sosial harus digunakan dengan benar. Kalau tidak Tuhan akan hajar saudara. Amin. Saudara Yusuf, waktu di penjara dia tidak berkata. Waktu dia dipindah dia berkata, Tuhan engkau di mana? Aku buat apa sampai engkau izinkan ini terjadi? Tidak, saudara. Waktu dia dimasukkan ke dalam sumur dia tidak berkata, Bapa, di mana vision yang engkau berikan kepadaku? Di mana engkau? Kenapa engkau membiarkan aku dalam lubang sumur? Saya pernah ingat Pastor John berkata tentang lubang dalam lubang sumur. Khotbah beliau. Di lubang sumur tidak ada apa-apa. Tapi Yusuf tetap berseru kepada Tuhan. Akhirnya pertolongan Tuhan datang tepat pada waktunya. Mestinya begitu doa kalau ada masalah. Harus bergumul kepada Tuhan. Bapa, bukan kasih informasi, saling kasih informasi sana, terbangkan informasi sini. Akhirnya terjadi kekacauan yang amat sangat. Jadi kalau saudara dengar baik-baik, apa yang terjadi ketika Yusuf berserah penuh kepada Tuhan, akhirnya dia diangkat dan dipromosikan oleh Tuhan. Orang yang masuk dalam goncangan hebat, tahan uji, orang itu pasti akan Tuhan angkat dia terbang melayang tinggi bersama dengan Tuhan. Jadi mau dipromosikan Tuhan, tidak usah paksa diri. Kalau memang belum waktunya saudara, jangan paksa diri. Saudara dengar baik-baik. Sering saya ingatkan di sini, Ibu Leni diangkat bukan karena lobby sinode. Saya tahu ketika dia di pelataran Tuhan setiap waktu. Orang yang paling saya ingat, yang paling kuat berdoa, mungkin di KKR Air Hidup Ambon, jujur saudara, Ibu Leni dari dulu. Sehingga itu membuat Tuhan ambil dia dari sana, mendudukan dia langsung pada posisi pemimpin di GKR Air Hidup Ambon. Saya saja sampai hari ini tuh agak secara logika juga kayak agak sulit untuk menerimanya. Tetapi saya cuma berkata, iya ya, orang yang terhubung dengan Tuhan akan Tuhan pakai dengan cara Tuhan yang ajaib. Nyatanya khotbah-khotbahnya saya ikuti juga, khotbah-khotbah itu tidak gampang loh saudara. Amin. Tidak gampang. Mempersiapkan khotbah itu tidak gampang. Saya kalau khotbah di Hidup Ambon, saya masih persiapannya masih bisa tidur. Tapi kalau saya khotbah untuk di Jakarta, itu jujur saya tidak bisa tidur, gelisah. Sentau ini saya mau tampil model bagaimana, nyampaikan apa. Itu saya bergumul luar biasa. Karena saya hadapinya orang-orang pintar, di sini juga orang pintar. Tapi paling tidak pintar sama dengan saya lah. Jadi saudara, jikalau saudara dan saya diuji, tetaplah bertahan. Tunjukkan karaktermu yang terbaik. Karena ini yang Tuhan tuntut dari hidup kita. Pertanyaannya, sudah berapa lama Anda melayani Tuhan? Sudah berapa lama Anda jadi anak Tuhan? Sudah berapa banyak jiwa yang Anda bawa kepada Tuhan? Ini sibuk sana sibuk sini, sentau sibuknya jelasnya apa? Seperti kerja berat tapi saudara tidak ada apa-apanya. Hei, sekarang dengar, jangan terlalu banyak sibuk dengan informasi. Sibuklah cari jiwa.
Sibuklah cari, kejar 5 mahkota yang Tuhan janjikan itu loh. Karena waktu Tuhan tinggal sedikit lagi, amin. Kejarlah mahkota kehidupan. Yakobus 1 ayat 12. Kejarlah mahkota kemuliaan. Itu yang penting. Kejarlah mahkota kemegahan pemenang jiwa. Bukankah mahkota-mahkota ini disebut Alkitab itu kejar akal. Ini kejar hal yang penting. Pergi di rumah orang duduk lama-lama. Bukan yang diajarkan adalah kebenaran Allah. Bagaimana orang terbeban dengan jiwa. Tapi ngomong duduk lalu mulai duduk bahas. Lalu mulai saudara dengar Bapak di mana-mana itu. Mulai duduk bahas ini bahas itu yang tidak penting-penting. Tidak bahas bagaimana menangkan jiwa bawa kepada Tuhan. Supaya kalau Tuhan panggil saudara. Mungkin berjalan ke depan tak sonto langsung mati. Saudara tetap masuk surga dan terima upah dari Tuhan. Amin. Saya dan saudara tidak pernah tahu kapan kita mati. Anda tidak pernah tahu batas umur berapa. Jangan buat kejahatan terlalu banyak, sadar akal lalu bertobat juga saudara ya, amin. Halo, shalom, amin. Jangan terlalu bukan kejahatan terlalu banyak bapak-bapak atau sentau. Bajalan dia motor kah? Tiba-tiba terjadi tabrakan meruntuh kata sentau hidup kayak apa. Tapi yang pasti adalah hidup sungguh-sungguh dengan Tuhan. Kejar hidup benar supaya engkau panggil pulang ada di surga rumah Bapa yang kekal, amin. Kejar itu, kejar mahkota kehidupan, kejar mahkota kemuliaan, kejarlah mahkota kemegahan pemenang jiwa, kejar mahkota kebenaran, hidup dalam kebenaran firman Allah yang pasti. Saya pastikan, kalau suatu saat saya panggil saudara, saya perlu, saudara tidak boleh lagi stop berhenti untuk cari masalah dengan orang lain. Stop berhenti untuk saudara tahu siapa sumbernya, tidak boleh. Kalau Anda mau lihat promosi dari Tuhan peninggian, rendah hati dan terima katakan, kalau itu aku salah, Tuhan ampuni saya. Dan minta ampun dari orang-orang tersebut. Dan mahkota yang kelima adalah mahkota abadi. Amin saudara. Itu kejar akal. Jangan sibuk dengan gosip. Jangan sibuk dengan tebar kebencian. Berhenti saudara, bukan orang dunia. Saudara anak Tuhan. Saudara hamba Tuhan. Saudara orang benar. Berhenti tabur kebencian. Benci sana benci sini tanpa ada alasan. Kasihan sekali saudara. Saya paling miris lihat saudara hidup kayak begitu. Yang B, mereka hidup berdampingan dengan bangsa-bangsa Kanaan. Ketika Israel memasuki Kanaan, Allah memerintahkan, hai umat Israel, dia berkata kepada mereka, tebas laki-laki, perempuan, tua dan muda, kecil dan besar, binatang-binatang barang harus dimusnahkan supaya kalian tidak terkontaminasi. Apa yang terjadi? Mereka tidak melenyapkan mereka seperti akan mata lihat harta lalu mulai kompromi naik diri. Bukankah banyak hamba-hamba Tuhan hidupnya hancur karena kompromi. Sukasi barang banyak. Jadi orang itu bikin salah. Ayo ketemu talgor dia juga nanti sabantar lagi rekening sempono. Hei, rekeningmu milik Tuhan. Nanti Tuhan perintahkan berkat datang kepadamu. Jangan kau karena dia orang kaya raya. Kalau memang dia jahat, dia buat kesalahan. Tegur dia tapi dengan cintamu yang paling tulus dari dalam. Tegur dia. Allah mengasihimu, dia utus saya untuk menegurmu. Jangan buat kesalahan ini lagi. Bilang begitu nyatanya. Tapi jangan datang-datang pakai hikmat. Hei saya tahu, Tuhan saya mau. Saya mulai pergi gereja. Saya begini, saya berdosa. Itu juga salah, itu namanya kebodohan. Cara tegur orang itu dengan kasih ilahi. Minta Tuhan kasih saya hikmat. Bagaimana saya menegur dia dengan kasih. Supaya dia tertolong, dia dilepaskan. Dan dia dibaharui ada di rumah Tuhan sepanjang. Itu baru benar. Jangan sok suci datang saya pakai hikmat. Lalu bilang, siapa suruh saya kemarin bersinah deh ini pembini, ini pulaki, ini pun ini segala macam. Susah lah saudara. Anak-anak, saya karena berbuat sinah deh ini. Itu tidak berhikmat. Panggil dia 4 mata. Kalau engkau menghantam dia, dia sendiri dengan engkau. Katakan Tuhan mengasihimu, tapi Tuhan panggil saya untuk tidak kompromi dengan kejahatanmu. Kamu buat kesalahan, kamu harus terlepas dengan ini. Kalau engkau tahu dia, hai hamba Tuhan, kalau engkau tahu anak itu buat kejahatan, kau panggil dia dan katakan, perbuatanmu itu salah. Kamu telah melakukan kejahatan yang berat di hadapan Tuhan. Dan saya hari ini katakan kepada engkau, saya tidak ingin mau terlibat dan kompromi. Kau salah, kamu harus selesaikan dengan dia. Itu baru benar. Kalau engkau seperti itu, saya percaya seusah engkau angkat diri, Tuhan pandang dari sorga, dia yang angkat dan promosikan saudara.
Jangan takut. Tuhan mau supaya tumpah pergi. Tetapi pasal 1 ayat 27, Manasye, Efraim, Zabulon, Aser, Naftali dan lain-lain tidak menghiraukan perintah itu dari Tuhan. Maka terjadilah kawin campur. Kawin campur ini yang masalah. Saudara, kalau di gereja ini gembala, pemimpin sudah berkata jangan kawin sabaran, jangan kawin sabaran. Karena kalau saudara kawin sabaran, maka saudara akan menderita. Amin. Amin. Jangan kawin sabaran. Saudara, Allah tahu betapa kuatnya dosa dalam mempengaruhi kita. Karena itu jangan main-main dengan dosa. Saudara dengar, mereka tidak menumpas, akhirnya terjadi perkawinan kampung, perkawinan campur. Selaras duduk dalam kumpulan penjemaah. Mazmur pasal 1 menjelaskan di sana. Siapa duduk dengan pencemooh? Dengan siapa Anda duduk? Seperti itulah keadaanmu. Dengan siapa Anda berbicara? Seperti itulah karaktermu. Kalau engkau duduk dengan orang yang punya masa lalu hitam dan pekat, maka yang dia curhat kepada engkau masa lalu. Ketika berhadapan di salah satu ibadah, berhadapan dengan orang, dia tidak akan mampu membawamu untuk naik di hadapan Tuhan. Karena dia tetap masuk dalam kepahitan hidup yang luar biasa. Orang punya masa lalu pahit. Ketika dia tidak total dengan Tuhan, waktu dia bertobat tidak totaliti kepada Tuhan, maka saya bisa pastikan kehidupannya akan sangat parah. Perjalanan kerohaniannya akan sangat parah, saudara. Masalah dosa dengan baik itu keputusan pribadi. Di sini kemurnian kita teruji. Sudah tahu berselingkuh dosa, tapi tetap saja berselingkuh. Itu tidak benar. Saudara, berapa banyak orang tahu kebenaran, tapi tetap hidup berkancang dalam dosa. Karena sudah terlalu sayang dia ibu. Bini tahu kasih sen tahu ibu kalau dia tahu beta picah. Tetapi tetap maju pantang mundur. Sudah tahu selingkuh yang boleh, tetap saja selingkuh. Kenapa dia pikir-pikir kalau beta stop selingkuh, maka duit yang ada lain, yang ada cinta lain, yang ada perhatian cinta lain. Karena beta laki dan beta bini di rumah atau beta laki di rumah, saya perhatikan beta salah. Mau tidak perhatikan atau perhatikan, dia tetap yang paling terbaik dari Tuhan kepadamu. Saudara dengar, ada suami itu yang bisa menyatakan dia cinta saudara. Bapak John itu yang pernah lihat onto bilang belum pernah, tumbuh bilang Mama Leni I love you, belum pernah saudara. Pun susah bilang akan saja. Tapi saudara saya tuh kadang-kadang aduh Tuhan Bapak John ini paling baik. Setiap ulang tahun istrinya bawa ke luar negeri, enak apa? Yo saya ini tinggal tunggu di Jakarta saya sampai dong pulang baru. Aduh paling makan hati juga. Tapi itulah cara dia mencintai istrinya. Amin. Jadi jangan lalu harap laki bilang I love you. Aneh. Emang kosong apa tak lalu. Sukawin juga pasti terlalu banyak. Sudah tahu kupon putih tidak boleh. Tapi tetap saja coba-coba pasang. Kan untuk Tuhan siapa tahu menang. Lakas masuk perpuluhan. Lalu melihatnya datang tanya perhamba Tuhan, misalnya Pastor Ewin kah, misalnya Pastor Lady kah, Pastor ini Pastor Beta bisa belumnya Beta minta maaf, ya mengapa tuh ini Pastor Beta cuma coba-coba sampai haji tuh dapat 20 juta, 25 juta Pastor menurut Pastor mau kas masuk per gereja kah? Kah Beta kasihkan Pak Pastor, lalu bilang kalau ke gereja semboleh, tapi kalau saya mau kasih Beta juga puji Tuhan saya apa-apa, sama saja kompromi. Jangan dia orang tolak semata kunang-kunang. Kalau itu hasil kejahatan, tolak dalam nama Yesus, minta maaf, terima kasih. Pergunakan. Tapi jangan juga di rumah Tuhan. Dan jangan juga ke beta. Karena beta tidak akan pernah makan hasil yang sembarangan. Itu baru bilang hamba Tuhan benar. Hamba Tuhan kalau sudah kunang-kunang uang, ya sudah saya apa-apa. Lalu bilang sudah mari saya apa-apa. Nanti beta kuduskan dalam nama Yesus. Tuhan kuduskan. Beta tahu ini kupon putih dalam nama Yesus. Tuhan kuduskan, sucikan Roh Kudus. Darah Yesus. Pakai darah Yesus sudah pengalojot. Yang terakhir untuk mendidik. Kenapa Tuhan tega? Sepertinya Tuhan tega membiarkan bangsa Israel mengalami penderitaan yang hebat. Yang pertama adalah untuk menguji kemurnian mereka, dan yang kedua untuk mendidik Israel.
Lama setelah zaman hakim-hakim Allah pernah berseru kepada Yeremia. Ia telah memerangi Kanaan, masuk Kanaan, tetapi mereka meninggalkannya. Cara Allah mendidik bangsa Israel, membiarkan mereka kalah supaya mendorong mereka datang kembali kepada Tuhan. Kadang-kadang Tuhan izinkan kau mengalami goncangan hidup supaya saudara sungguh-sungguh datang cari Tuhan. Kenapa ada goncangan rumah tangga demi goncangan terjadi? Kenapa masa depan seperti engkau, seperti masa depanmu tidak ada? Tuhan goncang berbagai macam. Tuhan pakai tetangga, Tuhan pakai saudara, Tuhan pakai mama, Tuhan pakai laki, Tuhan pakai anak, Tuhan pakai istrimu untuk goncang engkau sesaat supaya engkau sungguh-sungguh berserah penuh kepada Tuhan. Jadi jangan mengeluh Tuhan mengapa kau susah setia dengan Tuhan? Tapi kau kenapa beta pun anak gagal terus Tuhan? Tuhan kenapa beta setia dengan Tuhan dari dulu? Tapi kenapa beta dapat beta anak-anaknya dia gagal? Tidak, saudara dengar. Mungkin hari ini mereka gagal, tapi ada masa Tuhan pulihkan mereka dan angkat mereka jadi orang luar biasa. Jangan pernah salahkan mereka dan juga jangan salahkan Tuhan. Cara Tuhan mendidik bangsa Israel untuk mengajar mereka tentang akibat dosa. Dengar saudara, Tuhan didik kata dengan berbagai macam hal supaya kata tahu bahwa dosa itu ada konsekuensinya. Saudara buat dosa 2 tahun yang lalu, 3 tahun, tapi ada konsekuensi. Memang Tuhan ampuni saudara, tapi ada akibatnya. Kanker bisa menyerang saudara, hubungan bebas yang salah akan bawa saudara pada kematian yang luar biasa. Terjadi penyakit prostat dan segala macam. Kenapa itu? Karena punya hubungan masa lalu yang sembarangan. Tuhan Allah boleh ampuni saudara, tapi akibat dari perbuatan saudara harus tanggung akibat itu juga. Tidak langsung. Daud, Tuhan ampuni dosanya luar biasa. Ya, dia bunuh Uria, dia segala macam bersinah. Tuhan ampuni. Tapi dengar baik-baik, akibat konsekuensi dari perbuatannya sampai dia mati, dia lihat penderitaan dari anak-anaknya dan semuanya. Jadi jangan, kalau tahu itu dosa, jangan coba-coba. Dosa tetap dosa dan akibatnya sangat fatal. Saudara, terkadang sepertinya Tuhan tega membiarkan kita sebagai hamba Tuhan, anak Tuhan, ketika masuk dalam situasi yang pelik sulit, kita tidak sadar kalau Allah tengah mendidik kita. Karena dosa dan pelanggaran itu, kita masuk dalam masalah, bukannya sadar, tetapi malah orang berbalik, marah, protes, menghakimi Allah. Terkadang Tuhan mendidik kita. Dengar baik-baik. Cara Tuhan, terkadang kita diizinkan Tuhan masuk dalam masa-masa sulit. Kenapa? Di tengah kita takut. Sepertinya, dengar baik-baik, sepertinya. Kenapa di tengah kita ikut Tuhan? Sepertinya masalah tidak pernah berakhir. Selalu ada saja. Mungkin bisnis saudara, masalah pekerjaan, masalah rumah tangga, masa depan anak-anak. Dengar baik-baik. Ingat, Tuhan tetap Tuhan yang terbaik. Kondisi Israel dalam zaman hakim-hakim benar-benar hancur. Selama kurang lebih 265 tahun. Mereka tinggal dalam kondisi itu. Setiap saat Allah mengirimkan hakim-hakim ketika berseru, tapi kembali lagi mereka berbuat dosa, mereka berteru kepada Tuhan, tolong mereka. Tapi tetap berubah lagi. Satu kunci, almarhum Pastor John pernah berkata seperti ini. Perubahan itu butuh waktu. Oleh sebab itu berubahlah sekarang, sebelum waktunya expired. Amin. Itu saya cuplik dari perkataan. Jadi kalau waktu sekarang untuk berubah, berubahlah. Karena ada masa lagi engkau tidak bisa berubah. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, terkadang banyak hal Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Goncangan demi goncangan terjadi dalam hidup kita. Tujuan Tuhan izinkan semua terjadi untuk menguji kemurnianmu. Kenapa Tuhan membiarkan goncangan silih berganti menggoncangmu? Mungkin ketika engkau tetap setia seperti Yusuf, tetap setia, hidup kudus, hidup benar, tapi masuk dalam ujian. Karena ingat, Tuhan sementara mendidikmu. Ketika engkau keluar, percayalah, engkau akan dipersiapkan Tuhan. Karena itu jangan protes, jangan berontak, jangan tinggalkan Tuhan, jangan menghakimi Tuhan, jangan saling mempersalahkan orang lain. Karena promosi dan peninggian sudah di depan matamu. Kau akan tinggal raih saja. Ketika kita disesah, Tuhan tahu bagaimana caranya menolong kita. Ayub sendiri menjamin, kalau Tuhan tahu jalan hidup kita. Seandainya dia menguji aku akan timbul seperti emas. Tuhan tahu jalan hidup saudara.
Mungkin saudara akan berteriak, kenapa? Terlalu sakit. Tapi saya mau bilang, Tuhan tahu jalan hidupmu. Tapi pastikan engkau pasti timbul seperti emas, berkilau dan berharga. Jangan saling mempersalahkan. Jangan juga persalahkan suamimu, istrimu, lingkunganmu. Jangan juga mempersalahkan Tuhan. Karena di tengah badai, ada Tuhan di sana untuk menolong engkau.